Kemudian yang sedihnya itu Pak, banyak yang sudah Islam akhirnya memilih untuk murtad. Nah, gara-gara Rasulullah cerita itu, mungkin kalaupun kita Pak pada masa itu di situ mungkin akan terjadi hal yang sama. Tiba-tiba cerita macam itu, ini ndak, ini udah gila nih, setengah malam sampai kemana-mana, mungkin kita lah. Jadi kalau ada orang bilang, saya Ustadz kalau hidup pada masa Rasulullah, saya bantu berjuang. Mungkin kau Abu Jahal ya mungkin waktu itu. Atau bagaimana kalau kita asingkan aja dia, kita usir dia keluar dari sini. Semua orang setuju, langsung yang satu yang bilang, tidak setuju. Takut orang membantah dia Pak, karena ini pakaian tokoh masyarakat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bapak punya ide enggak Pak? Tegaklah dia Bu. Kumpulkan seluruh pemuda-pemuda Quraisy dari masing-masing suku. Kepung rumah Muhammad. Tunggu dia keluar, begitu dia keluar, tebas ramai-ramai. Jadi keluarga Bani Hashim tidak bisa menuntut sebab semua suku ikut. Wah, brilian ide Bapak, Pak. Padahal tahu Bapak rupanya siapa satu ini adalah iblis yang menjelma menjadi tokoh masyarakat, Pak. Nah, waktu Rasulullah keluar itulah Bu, wa ja'alnahu min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyainahum fa hum la yubsirun. Jadi tidak bisa mereka melihat Pak, sudah ditutup depan dan belakang mereka. Tapi tetap juga ada yang berhasil nyusul Bu. Nah, dia dihadiahi selalu dapat Muhammad 100 ekor onta. Diburunya lah Bu, ketemu, cuman asal dekat ke Rasulullah jatuh ontanya Pak. Itu yang dia tidak kuasa itu akhirnya. Sempat dia menaruh pedang di leher Rasulullah. Siapa yang bisa melindungi Muhammad? Allah, langsung bergetar tangannya Pak. Gantian lagi Rasulullah. Siapa yang bisa menyelamatkan kau ya Muhammad? Tidak. Allah lah yang bisa menyelamatkan. Nah, itu akhirnya Bu. Tidak jadi 100 ekor onta, hidayah dia dapat jadinya Pak. Setelah Rasulullah Isra dan Mi'raj Pak, kita sampai di Masjitoh kemarin. Setelah usai Rasulullah Isra kemudian Mi'raj, bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama dan yang lainnya itu. Kemudian Rasulullah duduk di Masjidil Haram di waktu pagi. Duduknya itu posisi Rasulullah dalam riwayat ini termenung Pak, karena memikirkan hanya dalam waktu satu malam sudah sepanjang itu perjalanan aku. Nah, jadi termenung Rasulullah Pak. Kalau Rasulullah Isra dan Mi'raj itu kan dengan jasmani dan rohani Pak. Kalau kita mimpi kadang panjang rasanya mimpi kita terbangun rupa 2 jam baru tidur, sama macam itu tuh Pak. Jadi termenung Rasulullah Pak, membayangkan perjalanan yang begitu luar biasa. Nampak Rasulullah termenung Bu, lewatlah Abu Jahal Pak. Padahal dia mau lewat aja, nampak Rasulullah termenung, singgah dia. Apa yang kau menunggan? Tidak ada wahyu lagi. Termenung kau, diolok-olok lah Pak. Langsung Rasulullah dengan bersemangat, bahkan lebih daripada itu yang aku alami. Semalam aku pergi ke Baitul Maqdis, Masjid Aqsa. Kemudian aku naik ke langit, mendengar itu. Tunggu dulu, simpan cerita kau dulu Muhammad. Kukumpulkan orang dulu dengar cerita dongeng kau nih. Dipanggil lah banyak orang. Kalian mau dengar enggak? Muhammad dia cerita. Dia malam tadi pergi ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit. Saya ceritakan. Diceritakanlah oleh Rasulullah dengan tanpa ada rasa Pak, rasa khawatir lah, semangatlah Rasulullah menceritakan itu Pak. Sementara kata orang, kau tahu enggak Muhammad, perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis itu tanpa istirahat itu sebulan. Tanpa istirahat tuh, apalagi kalau berhenti makan di jalan ini tanpa istirahatnya 1 bulan. Kau bilang
dalam waktu sebagian malam. Ini tidak masuk akal ngomong kau ni Muhammad. Kemudian yang sedihnya itu Pak, banyak yang sudah Islam akhirnya memilih untuk murtad. Gara-gara Rasulullah cerita itu. Mungkin kalaupun kita Pak pada masa itu di situ mungkin akan terjadi hal yang sama. Tiba-tiba cerita macam itu, ini ndak, ini udah gila nih. Setengah malam sampai kemana-mana mungkin kita lah. Jadi kalau ada orang bilang saya Ustadz kalau hidup pada masa Rasulullah saya bantu berjuang, mungkin kau Abu Jahal ya mungkin waktu itu. Namanya orang membawa sesuatu yang baru itu Pak, bukan mudah orang nerimanya. Ini Rasulullah udah terkenal Al-Amin lagi Pak ya, jadi cemooh bagi masyarakat waktu itu. Jadi ada yang beralih, ini ndak. Akhirnya banyak juga lah yang murtad jadi. Yang ragu, coba kita tanyakan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ini kan sahabatnya betul nih. Pergilah orang ini ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar, kau udah tahu enggak Rasulullah menceritakan dia tadi malam pergi ke Baitul Maqdis, itu ke Sidratul Muntaha, ketemu Allah, dapat perintah sholat. Benar Rasulullah ngomong seperti itu. Betul, kalau iya aku percaya. Bahkan lebih daripada itu pun aku percaya. Makanya lengketlah gelar As-Siddiq itu Pak, yang membenarkan Abu Bakar lah Pak. Sehingga hilang keraguan orang. Kenapa Abu Bakar Siddiq ini betul-betul yakin dia dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Peristiwa itu Pak, peristiwa masuk Islamnya Abu Bakar itu unik Pak. Dia waktu awal-awal pergi ke Syam sama Rasulullah umur 18, dia umur 16. Jadi tua Rasulullah 2 tahun 6 bulan Pak daripada Abu Bakar Siddiq. Kalau daripada Umar itu Rasulullah tua 12 tahun. Abu Bakar ini yang pertama itu Pak, dia berangkat ke Syam, itu dia sering cerita-cerita dengan Rahib Buhairah. Waktu dia tertidur di Syam, dia bermimpi Pak. Dan mimpinya itu dia ceritakan kepada Rahib Buhairah. Kata Rahib Buhairah, kalau betul kau mimpi itu akan datang seorang Rasul dari kalanganmu dan engkau akan membersamainya seumur hidupnya. Kau akan bersamanya. Kau akan berjuang membelanya sampai akhir hayatnya. Dan cerita itu disimpan oleh Abu Bakar Siddiq, tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Itu umur 16 tahun. Begitu Rasulullah umur 40 tahun menceritakan bahwa dirinya seorang nabi, itu Abu Bakar langsung datang. Muhammad, kalau memang kau seorang nabi, coba tunjukkan kepadaku bukti bahwa kau seorang nabi. Buktinya adalah mimpimu yang kau ceritakan kepada Rahib Buhairah ketika kau berusia 16 tahun. Terkejut langsung Abu Bakar karena dia tidak menceritakan kepada siapapun. Langsung diciumnya kening Rasulullah. Itulah, jadi dia lebih daripada itu pun aku yakin. Jangankan ke Baitul Maqdis dalam sebagian malam, lebih daripada itu pun aku percaya. Baliklah ke apa orang lagi Pak. Kepercayaan diri orang untuk Islam tidak begitu kena cemooh-cemooh lagi Bu, karena Abu Bakar Siddiq ini terkenal orang cerdas dan kaya raya. Tidak mungkin dia orang yang bodoh. Buktinya dia kaya raya dan dia beriman kepada Rasulullah. Lengkaplah tuh Pak. Kalau bapak kaya iman kuat, tambah enak Pak. Omongan bapak tuh berpower jadinya tuh Pak. Tapi kalau kita miskin ikut rapat diam aja lah Pak. Betul-betul pendapat Bapak tidak akan ada orang dengarkan. Tapi jangan terkecil hati, memang begitulah. Saya ingat Bu, saya kalau rapat-rapat tuh banyak tidak berbunyi saya Pak. Karena saya tahu fakta kita itu memang menilai orang bisa didengarkan itu dari sisi materinya itu dari zaman dulu lagi tuh Pak. Makanya kata Rasulullah Bu, tarik orang lewat perutnya. Jadi menarik hidayah itu bisa lewat perut Pak. Kalau kita kaya itu enaknya Bu. Ada sahabat Rasulullah
Belakangan akhirnya masuk Islamnya Pak, nama Safwan bin Uyainah. Saking kerasnya hatinya, daripada masuk Islam biar aku tinggalkan Mekah, macam itu Pak. Dikasih Rasulullah di waktu 4 bulan, tenang-tenang aja kau di Mekah ini dulu. Kalau 4 bulan tidak berubah pikiran kau, ya terserahlah, keluarlah kau dari Mekah. Pas perang Hunain, karena Safwan ini lumayan kaya Pak, dia punya banyak stok baju besi, dipinjamlah oleh Rasulullah. Setelah selesai perang Hunain, banyak dapat harta rampasan perang, dikembalikanlah baju besi Safwan ini. Sambil dibawa Rasulullah dia ke atas bukit. Aku minta terima kasih baju besi yang kau pinjamkan dan kami menang atas izin Allah. Kau bisa melihat di bawah itu ada kambing, ada unta, ada sapi. Lihat Muhammad, semuanya itu adalah milikmu. Langsung syahadat Pak, asyhadu alla ilaha illallah, karena dapat harta banyak. Jadi itu Pak, menarik orang lewat perut itu tuh memang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dan ini juga diajarkan kepada kita kalau habis pinjam barang orang itu, tolonglah lebihkan sedikit. Ini kadang kuranglah perasaan tuh Pak. Sudah blender orang dipinjam betul-betul blender yang datang lagi Bu. Buat apa tadi ini Bu? Ada buat jus, kami tadi di rumah diceritakannya pula Pak. Buat jus rupa tidak ada sedikit pun terantar. Tapi memang betul Pak, jangan dikira orang-orang rajin sholat itu peka terhadap hal-hal seperti itu. Banyak yang tidak peka Pak. Kadang Bu gojek Bu, sampai dah payah tukang gojek itu mencari duit 2.000 pembalik, ditunggunya tuh Pak. Tuh sholat tak tanggung rajinnya tuh Pak. Udah payah tukang gojek itu mencari duit 2.000 tuh, sebentar ya Bu saya tukarkan, ditunggunya Pak. Itulah Bu. Jadi jangan dikira orang-orang rajin sholat itu dia peka terhadap ada hal-hal kayak gini nih Pak. Nah kemudian ya Bu ya, kalau kita lihat Pak, kenapa saya katakan uang itu pengaruhnya besar, kenapa Abu Bakar itu didengar. Pemerintah India Pak sempat stres melihat warganya. Orang India itu maaf bicara ya Bu ya, memang terkenal Pak, street foodnya itu memang jorok Pak. Kadang membuat makanan tuh Bu pakai kepit ketiak Bu, dibeli orang Pak. Kepit ketiak goreng, kepit ketiak goreng. Sedang jual makanan tuh Bu, tikus berlari-lari tuh Pak, dekat adonan dia tuh dibeli orang tuh Bu. Jadi bingungnya pemerintah India itu, mereka itu suka buang air besar di mana sesak di situ buang Pak. Tidak peduli di mana tempat. Dan ini nyata loh Pak, ini bukan hoax. Mereka pokok di mana sesak Bu situ buang, tidak ada rasa malu. Mau di keramaian banyak orang. Berpikirlah pemerintah India Pak, dibikinlah WC umum Bu di tempat-tempat yang ramai itu Pak. Di tengah keramaian itu Bu dibuat WC umum. Tetap tidak mau di sana Pak. Apalah salah berlari ke situ sebentar, kadang tidak jauh dari tempat itu, situ dia buang air besar. Dipikirkan lagi oleh pemerintah India Bu, siapa yang mau nikah syaratnya rumah harus punya WC. Gagal juga Pak. Terakhir baru berhasil Bu, siapa yang ke WC di absen dan digaji per bulan. Baru berhasil Pak. Duit nih Pak. Memang betul Bu. Itulah gunanya orang Islam itu kaya itu Pak, bisa menarik orang kepada hidayah. Nah begitu orang kaya ngikut mengatakan betul Rasulullah, akhirnya baliklah keimanan orang balik Pak. Tetapi wajah orang Quraisy mulai berbeda nih Pak. Mulailah melakukan penyiksaan-penyiksaan dan pengusiran-pengusiran. Disitulah Rasulullah menyuruh yang susah-susah, cepat ansur-ansur kalian pergi ke Madinah. Karena sudah ada 2 kali perjanjian, Bai'at Aqabah, orang Madinah bersedia untuk menampung di kajian kita yang dulu. Berangkatlah mulai Bu, udah diusir-usir nih. Setelah itu mereka rapatlah di Darun Nadwah namanya Pak, orang-orang Quraisy itu Bu. Apa cara kita nih? Susah betul melemahkan Muhammad ini. Dibujuk cara baik-baik tidak bisa juga. Makin disiksa umatnya makin kuat mereka. Makin dicambuk dia makin kuat dia Pak.
Jadi Bu ya, uang Abu Bakar tuh udah banyak habis Pak, membebaskan Bilal 9 ukiah emas. Satu ukiah itu Pak 7,4 dinar. Satu dinar 3.578.000. Satu pajero Pak. Ah, ya habis duit dia Abu Bakar Pak untuk menebus itu. Jadi uang Abu Bakar tuh banyak Pak. Ada budak yang kena siksa, tebus, tebus, tebus. Jadi pas mereka rapat di Darun Nadwah itu, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya jadi gini aja lah. Kita kembali asingkan Muhammad ini macam pemboikotan dulu. Tiba-tiba ada satu orang memakai baju tokoh masyarakat Najd, Pak. Jadi orang menilai dari gaya berpakaian itu tuh memang sejak dulu juga, Pak. Karena apa, Bu? Orang selalu melihat dari luar. Makanya ada sahabat yang bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, sombongkah aku ini ya Rasulullah? Aku bergaya ya Rasulullah. Kalau beli jubah, aku ingin jubah aku itu berbeda daripada orang. Sepatu berbeda daripada orang. Kuda aku ingin yang bagus ya Rasulullah." Kata Rasulullah, tidak. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Artinya apa Pak? Bapak kalau memiliki kemampuan, Bapak beli jubah mahal, bagus Pak. Jadi Allah tuh suka dia Bu. Ada sahabat duit banyak, tidak mau berpakaian bagus Pak. Jadi sahabat yang lain, kau kalau memang tidak berduit, ini duit 4.000 dirham, kau belilah pakaian. Oh kau tersinggung kau buat, aku bukan tidak mampu beli. Aku tuh memang tidak bergaya. Awas kalau aku sampaikan ke Rasulullah, kata yang tersinggung ini Bu. Begitu sampai ke Rasulullah, celaka kau, kata Rasulullah. Kau sudah dikasih Allah nikmat, kenapa tidak kau perlihatkan? Marah Allah Pak. Bapak mampu beli mobil bagus, silahkan, senang Allah Pak deh dapat untuk disyukuri, bawa Alphard ke masjid, bawa BMW ke masjid. Oh, kan luar biasa tuh Bu. Ibu beli mukena yang 7 juta, 8 juta, tidak ada masalah Pak. Yang tidak boleh itu kan sombong Bu. Berapa harga mukena ibu nih Bu? Tidak usah lah kau tanya, lagi pingsan kau nanti dengan harganya. Nanti kena lah ibu, nanti sesak jantung kau. Itu yang tidak boleh Pak. Jadi jangan dikira kita itu tidak boleh bergaya-gaya tuh Pak. Karena memang orang pasti melihat dari tampilan luar. Ingat Pak Yusuf Hamka, orang kaya tuh Bu, masuk di restoran Paris kena usir Pak. Kita tidak bisa nyalahkan SOP orang tuh begitu, yang masuk ke sana rata-rata pakaiannya memang perlente Bu, memang bagus-bagus. Ibaratnya tuh Bu orang-orang metroseksual namanya, pegaya, bapak-bapak tapi pegaya gitu Pak. Diusir dia Bu, tidak boleh dari situ Pak. Cuman dapat juga dia membalas dendam dengan indah Bu. Dikasihnya tip ke orang yang baik sama dia 100 pound sterling. Baru berlari karyawan yang ngusir tadi Pak. Di dadanya. Jadi kayak mana? Memang macam itulah Pak. Orang menengok dari pakaian. Makanya orang banyak tertipu Pak. Ada orang, ingat saya Bu ya, tiap Jumat Bapak tuh tegak dari pintu masjid pakai jubah, pakai baju di luar tuh Pak, pakai sorban, pakai syal. Orang nyangka Pak, kalau yang berpakaian macam itu kan ulama Pak. Jadi asal orang masuk cium tangan ke Bapak tuh. Orang sana udah ketawa aja tuh. Bapak tuh gila sebetulnya Bu. Orang udah salah cium-cium tangan tuh, kalau masyarakat itu ketawa. Itulah kelakuannya tiap Jumat Pak, tegak di pintu tuh. Pas dia sholat baru terkejut orang Bu, ruku 4 kali, sujud tuh berapa kali Pak. Baru yang cium tangan tadi nunduk semua Pak. Karena orang nengok dari pakaian. Nah, jadi makanya jangan juga mudah kita tertipu dengan penampilan orang. Cuman berpenampilan baik itu memang dianjurkan dalam Islam. Maka kata Rasulullah Bu, umat Islam itu seperti tai lalat di tengah-tengah pipi. Nah, dia berbeda. Kalau tai lalat itu kan Bu di tengah-tengah pipi kan manis jadinya Bu. Sedap sebesar tinju lah. Kalau sebesar tinju baru aneh bentuknya. Tapi kalau titik kan pemanis dia jadinya Pak kan. Berbeda umat Islam, bersihnya berbeda. Nah jadi begitu sudah apa namanya nih Pak, beransur dia pas rapat itu dia karena memakai pakaian tokoh masyarakat Najd, kita asingkan aja Muhammad nih kata Abu Jahal, nunjuk dia Pak. Nggak setuju.
karena tengok gaya pakaian, wah ini orang terhormat nih. Atau bagaimana kalau kita asingkan aja dia, kita usir dia keluar dari sini. Semua orang setuju, langsung yang satu ini bilang, tidak setuju. Takut orang membantah dia Pak, karena ini pakaian tokoh masyarakat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bapak punya ide enggak Pak? Tegaklah dia Bu. Kumpulkan seluruh pemuda-pemuda Quraisy dari masing-masing suku. Kepung rumah Muhammad. Tunggu dia keluar, begitu dia keluar, tebas ramai-ramai. Jadi keluarga Bani Hashim tidak bisa menuntut, sebab semua suku ikut. Wah brilian ide Bapak Pak. Padahal tahu Bapak rupanya siapa satu ini adalah iblis yang menjelma menjadi tokoh masyarakat Pak. Jadi kalau Bapak sedang rapat, ada yang tidak setuju, tengok betul mukanya Pak. Takutnya kita kan tidak tahu Pak. Orang setuju semua, dia tidak setuju. Itu kita tengok betul Bapak ini siapa nih, pakaian rapi misalnya Bu kan. Takutnya iblis ikut rapat Pak. Orang setuju, dia sendiri tidak setuju. Itu ragu kita jadinya Pak kan. Rupanya bisa dia Bu, dia ikut rapat di Darun Nadwah itu Pak, dan disetujui pendapatnya. Disitulah mulai timbul ide membunuh, padahal awalnya tidak ada Pak, membunuh Rasulullah itu tidak ada. Cuma Rasulullah udah siap-siap tuh Bu, kita tidak mau lagi gagal kayak ke Taif. Ini betul-betul direncanakan Rasulullah matang-matang Pak. Dan rencana itu Bu tidak dibocorkan Rasulullah kepada siapapun termasuk kepada Abu Bakar. Pokoknya kau siap-siap aja, tidak disebutkan kapan mau berangkatnya, tidak ada. Yang tukang antar makanan Asma, yang tukang menghapus jejak Asma Abu Fuhairah, yang nanti menunjukkan jalan Uraikid. Jadi memang udah diatur Pak. Yang untuk menyampaikan berita-berita yang terjadi di Mekah Abdurrahman bin Abu Bakar. Jadi memang udah betul-betul diset oleh Rasulullah. Artinya kalau kita mau buat sesuatu kebaikan itu memang harus dirancang betul dulu Pak. Waktu ke Taif kan Rasulullah tidak dirancangnya Bu. Jadi betul-betul dipikirkan matang-matang itu tuh betul tuh Pak. Tidak bisa ilmu-ilmu loncat kodok tuh kadang berhasil tapi banyak gagalnya. Tapi kalau diperhitungkan Pak, itu enak betul tuh Pak. Setelah itu matang, barulah diserahkan kepada Allah. Jadi Allah tuh ingin Pak, kita harus mengerahkan ikhtiar kita secara dunia. Seberapa kekuatan dunia kita itu yang kita kerahkan Bu. Jadi tidak bisa kita apa-apa kita serahkan adalah, kan ada dalam Al-Quran, serahkan aja kepada Allah. Tunggu dulu Pak, ikhtiarkan dulu secara dunia, baru diserahkan kepada Allah. Macam perang Badar lah Pak, kan diikhtiarkan Rasulullah dulu Pak. Berapa yang bisa ikut, berapa senjata kita, berapa kekuatan kuda kita. Setelah semuanya itu ada, barulah Rasulullah mengangkat tangannya ke langit. Inilah yang bisa cuman ya Allah. Inilah yang bisa kami usahakan. Kalau kau tidak memenangkan kami saat ini, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Nah itulah Pak, pokok ikhtiarkan dulu secara dunia. Di zaman Umar bin Khattab nampak dia orang zikir-zikir di masjid Pak, diusir sama Umar Pak. Kau bilang langit itu menurunkan hujan emas, kau cari dulu. Kau jangan tinggalkan ibadah kau usahakan dulu. Jadi tetap ya Pak ya, ikhtiar itu penting. Cuman ada beberapa waktu yang kita memang betul-betul memasrahkan diri kepada Allah. Contohnya dalam hadis bab tawasul, 3 orang yang terkurung di dalam gua, memang tidak ada jalan keluar, itu baru pasrah kepada Allah Pak. Tapi kalau masih bisa diupayakan, upayakan dulu berapa kita kuat, nanti baru ditolong oleh Allah. Begitu juga Nabi Musa Bu, dibawanya rombongan dulu pergi, pokoknya keluar dulu dari Mesir. Ketemu laut, itu kan sempat pokok udah diupayakan ya Pak. Barulah kata Allah, pukulkan tongkatmu ke laut. Jadi ada pertolongan itu terasa, ada usaha tuh Pak. Nah setelah itu Bapak Ibu, begitu Rasulullah dikepung malam itu, ini ikhtiar udah diakali Rasulullah. Pokoknya Abu Bakar siap-siap aja, kapan masanya tidak diberitahu.
Makanya Muammar Gaddafi itu sulit dibunuh dulu Pak, karena dia tidak pernah memberitahu jalurnya termasuk kepada pengawalnya sendiri. Nah, dia suka buat jalur sendiri, pergi pakai mobil beda. Nah, itu makanya susah dia dulu tuh. Dia pakai cara seperti ini, tidak membocorkan walaupun kepada Abu Bakar sendiri. Nah, begitu Rasulullah dikepung Pak, itu sudah disiapkan. Ali bertugas untuk mengembalikan barang-barang orang Quraisy. Maka tinggallah Ali di sana. Kalau orang Syiah menganggap itulah hebatnya Ali gitu, rela menggantikan posisi Rasulullah sehingga lebih mulialah Ali lagi daripada Rasulullah bagi mereka. Padahal memang para sahabat itu menyerahkan apapun Pak untuk Rasulullah. Hidup dan mati itu untuk Islam ini Bu. Jadi tidurkan Ali di sana, dan orang Quraisy sistem mereka itu siapa yang mereka cari itu yang dijadikan tujuan Pak. Dia tidak akan membunuh orang lain. Nah, karena misinya cuma mencari Rasulullah. Nah, waktu Rasulullah keluar itulah Bu, wa ja'alnahu min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Jadi tidak bisa mereka melihat Pak, sudah ditutup depan dan belakang mereka. Nah, cuma kita tidak bisa pakai ayat ini untuk itu Pak, tetap nampak Pak, walaupun kayak mana pun kita baca ada keluar rumah nih Bu, supaya tidak ketahuan Bu ya, wajah Allah ini nampak juga. Karena Pak, kelebihan ibu-ibu, dia tidur di depan TV Bu, dimatikan bangun langsung Pak. Nah, itulah, jadi tidak bisa Pak, tetap tahu dia. Itulah ilmu ibu-ibu yang tidak dipahami oleh anak Bu. Sedang nonton TV dia tidur. Pas dimatikan langsung bangun, mama nonton katanya. Bisa tuh Pak, otomatis Pak. Itulah mau kita lawan tuh, insting itu tinggi Pak. Kalau kita berduit tuh berbunyi dia alarm dari telinga, tet. Nah, tidak bisa kita sembunyi. Itulah salah satu kelebihan insting wanita dia Bu ya. Nah kemudian Pak, begitu Rasulullah keluar, mereka itu padahal duduk mengepung tuh Pak ya, bisa ndak kelihatan. Nah, sampai Bu ya Rasulullah pun kemudian mereka dikasih Allah rasa kantuk yang teramat sangat. Sempatlah disiram Rasulullah pakai pasir tuh Pak, ndak ada yang bangun satupun. Nah itulah baru Allah yang turun lagi Bu. Cara Allah yang turun lagi bisa tertidur. Jadi ini tidur itu memang sesuatu hal yang ajaib dari Allah ya Pak. Bisa kita tekantuk tuh ya Bu ya. Kayak mana pun tidak bisa dilawan tuh Pak. Nah, tapi anehnya kalau ibu balik ke rumah payah tidur Bu ya. Tapi kok di masjid enak betul Pak. Tak ngapa gitu ya Pak ya. Jadi makanya saya sarankan ke orang-orang payah tidur, datanglah ke pengajian. Mudah tuh tidur ya Pak. Karena suasananya tuh damai Pak kan, memang malaikat banyak, jadi tenang jiwa kita. Maka enak kita tidur. Bahkan ingat saya dulu Pak ya, ada jamaah di ujung Batu, memang udah dipesankan saya Ustadz, saya di rumah memang payah tidur Ustadz. Pas diceramah terus saya bisa Ustadz nanti jangan tersinggung enggak kalau saya tertidur. Oh enggak apa-apa Pak, memang iya Pak, baru assalamualaikum mandang saya ke dia tidur ya Pak. Memang tertidur ya, memang itulah dia bisa tidur tuh katanya. Kalau di rumah payah tidur. Jadi itu aja, itu cara terapi ya Pak ya. Tapi datang orang bilang dari setan tuh enggak lah ada hadisnya Bu. Kalau kita tertidur di masjid dari setan tuh enggak ada Pak. Yang ada hadisnya menguap dari setan. Nah, bersin dari Allah. Maka kita disuruh kalau menguap tutup mulut. Tapi kalau tertidur dari setan sedang di masjid itu tidak ada Pak. Makanya tidak bisa juga kita bilang orang tertidur di masjid, oh ini setan yang mengganggu kau tuh. Enggak lah. Memang itu harus terjadi lah gitu Pak. Nah kemudian tapi lain Pak, kalau pas cerita duit masuk emang nyelang kita semua Pak. Apalagi berkaitan dengan kita tuh. Cerita duit masuk Bapak Ibu, ini ada uang 1 juta tapi jemputnya ke Bangkinang sebelum subuh. Itu enggak bangun semua tuh Pak, enggak ada. Pokok 1 juta tiap subuh asal bisa, bisa dapat. Kalau untuk duit masuk itu memang agak cepat kita sedikit Pak. Termasuk saya juga. Nah kemudian Bapak Ibu, begitu Rasulullah sudah lolos, baru ke rumah Abu Bakar, langsung Abu Bakar bangun, langsunglah mereka pergi berangkat membelakangi Madinah. Ini sebagai trik Pak.
pergilah ke arah Gua Sur, di arah yang berlawanan. Nah, pas mau masuk Gua Sur itulah Bu, apa kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, biarkan aku yang masuk terlebih dahulu. Karena kalau terjadi apa-apa di dalam gua ini, biar aku yang kena, asal jangan engkau ya Rasul. Tuh Pak, udahlah donatur Pak. Dia pula yang mau mati untuk Rasulullah. Masuk Abu Bakar Bu, diceknya lah semua dinding-dinding gua itu, rupa banyak lubang ular Bu, yang ada ular di dalamnya. Ular derit padang pasir tuh Pak, kalau menggigit 21 menit beku darah kita Pak, mati tadi buatnya. Itulah ditutup oleh Abu Bakar Siddiq pakai bajunya Bu, ditempel semuanya. Setelah baju habis saja tinggal celana aja lagi, rupanya masih ada satu lagi di lantai Pak. Abu Bakar Siddiq menutup dengan telapak kaki. Itu nekatnya Pak. Udah ya Rasulullah, masuklah ke dalam. Masuklah Rasulullah. Cerita Abu Bakar ke Umar beberapa tahun kemudian, itulah hari yang paling indah dalam hidupku Umar. Paling indah kata Abu Bakar, ketika Rasulullah tidur di atas pangkuanku. Rupanya tengah malam, ular yang di dalam lubang tuh nengok kaki aku bergerak, digigitnya kaki aku. Sekujur tubuhku mampu menahan gigitan itu, tapi mata aku enggak. Tubuh udah mampu nahan nih Pak, mata enggak sanggup Bu. Keluarlah air mata Abu Bakar Siddiq, menetes ke pipi Rasulullah. Langsung terbangun Rasulullah Bu. Sebab dalam ilmu psikologi air mata itu ada dua. Kalau air mata karena bahagia, anak wisuda, rumah baru, anak baru pulang dari mana gitu dalam rindu, itu air mata yang keluar dingin, itu air mata bahagia. Kalau karena sakit, marah, kesal, kecewa, itu air mata panas. Itu aja bedanya Pak. Dan itu ilmiah Bu. Suasana malam di Arab Saudi kan Bapak tahu, siang panas betul, malam dingin betul. Yang keluar air mata panas. Itu terkejut Rasulullah bangun. Jadi kalau ada kawan ibu suaminya meninggal nangis, dia cek dulu panas atau dingin. Kalau dingin tembak aja langsung Bu, bahagia ibu ya. Itu tidak bisa dipungkiri tuh Pak. Saya udah pernah Bu, saya pergi takziah bapak-bapak kematian istri. Dipeluknya foto istrinya tuh Pak. Tiap orang datang diceritakannya lagi kisah-kisah tentang istrinya. Pokoknya susah lah, rasain tuh tidak akan hidup bapak tuh lagi karena kematian istrinya nih. Pas datang saya Bu, Ustadz, dipeluknya lah saya. Jadi kan terasa pipi, dingin, gaya nih air matanya. Enggak mungkin lah nih. Kan itu Pak, kita berbaik sangka rupa betul Bu. 2 bulan sudah tuh nikah Bapak. Udah ada stok rupa ya Pak. Rupa nangis bahagia dia Pak ya. Hal yang lama ditunggu-tunggunya akhirnya terjadi. Mungkin udah panjang doa sebelumnya Pak. Jadi nengok nangis-nangis itu agak ragu kita sekarang. Setelah itu Pak, terbangun Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, kenapa kau menangis Abu Bakar? Kakiku digigit ular ya Rasulullah. Di bagian mana? Ditunjukkan oleh Abu Bakar Siddiq. Diludahi oleh Rasulullah Pak. Langsung hilang, bisa hilang sakit. Tapi itu ludah Rasulullah, jangan Bapak amalkan. Ini kadang nampak anak digigit tawon dipakainya air liurnya Pak, infeksi kaki anak jadinya. Aturan sekarang kalau kita jangan lagi Pak. Misalnya nih orang soleh itu Bapak suruh mendoakan, tidak ada Pak. Saya kadang-kadang jamaah ini terlalu berbaik sangka kadang Bu. Ustadz doakan anak saya, Ustadz sedih saya dengar, dari mana lah didengar doa saya sih. Lebih dia afdal doa mamanya sendiri Pak. Saya kadang kasihan Bu nengok orang, misalnya dia nampak tokoh-tokoh agama yang dianggap soleh, karena yang tahu kami itu kan kami sendiri Pak. Allah Maha tahu soal kami ini gitu. Jadi kadang-kadang orang minta doa itu Pak deh, rasa apa gitu, malu rasanya itu Pak.
Cuman ada juga yang nekat, saya tidak peduli Ustaz, apalagi pakai amplop dia minta doa tuh Ustaz. Nanti saya tengok kalau panjang doanya, kalau banyak, kalau sedikit pendek doa. Kadang-kadang yang degil-degil itu ada juga Pak, gitu. Yang degil-degil itu ada juga. Gitu. Ada waktu itu Bu Ustadz dapat duit terduduk aja dia, padahal dia tidak ada berdoa. Dia kan gini, kebetulan ibu tuh mau jual tanah, udah banyak orang mau, tidak ada yang mau. Jadi cerita dia ke Ustadz nih Pak, tanah saya udah lama mau dijual Ustadz, belum juga laku lagi ya, cobalah tolong Ustadz doakan. Padahal dia akui Bu, saya aja tidak ada mendoakannya, lupa saya. Rupa tuh jual tanah tuh Bu, dapat 20 juta dia Pak. Sejak saat itu diceritakannya lah ke orang, saya dulu Bapak Ibu ada orang payah jual tanah, saya doakan. Jadi itulah Pak, lumayan lah Pak, tambahan-tambahan amplopnya dari amplopnya tetap. Saya bilang orang ajar tuh bahaya macam itu tuh. Atau peleset gitu tuh, itu kan tipu daya iblis sebetulnya itu Pak. Setelah itu Bu, mulailah orang Arab Saudi itu Bu ya, orang waktu itu mereka itu bisa tahu Pak dari jejak kaki. Ilmu itu sekarang udah punah tuh Pak. Ilmu membaca jejak, tahu dia Bu, walaupun udah pakai trik membelakangi Madinah Pak, tetap tahu Bu, ngarahnya ke Gua Sur. Nampaklah jalan-jalan dia di atas tuh Abu Bakar, tak tanggung takutnya. Bukan takut dia dibunuh, dia takut terjadi apa-apa pada diri Rasulullah. Disitulah kata Rasulullah, tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Itulah yang menenangkan Abu Bakar Siddiq. Diturunkan Allah lah tentaranya, ndak pula tentara yang tegak-tegak Pak, burung merpati ngeram di mulut gua tuh. Sarang laba-laba yang udah macam lama. Itulah Pak. Bingung pembaca jejak jadinya Bu. Tidak mungkin arahnya memang ke sini, tapi ini nampak burung memeram di sini ya. Ini sarang laba-laba utuh, tidak mungkin ada orang masuk. Padahal siapapun yang nengok ke bawah pasti langsung nampak. Itulah cara Allah menolong tuh. Begitu juga Allah ngasih musibah tidak selama dalam bentuk yang besar-besar Pak. Dikasih aja virus yang tak tertengok aja hancur berapa 2 tahun kita dibuatnya Pak. Virus nak nampak Bu. Sampai berburuk sangka kita sama kita dibuatnya, kalau udah bersih-bersih orang di masjid positif nih, mati lah. Kena lah aku. Apalagi kalau orang-orang pembersih itu ya Bu ya, dengar orang batuk ya. Habis itu dia dari Medan ke masjid harus karantina dulu tuh. Pokoknya jadi hilang rasa persaudaraan waktu itu Pak, virus kecil tuh. Tukang-tukang air galon banyak yang berhenti. Ngapa Bapak berhenti Pak? Ustadz terbayang enggak Ustadz? Saya ngantar 100 galon sehari. Masuk perumahan itu disemprotnya pakai disinfektan. Banjir disinfektan badan saya nih. Akhirnya saya besok mati enggak kena Covid nih Ustadz. Mati kena disinfektan saya. Masuk perumahan tuh semprot, apa nak mati orang panas, gatal tuh Bu. Dengan itu aja Pak udah kalang kabut orang dibuatnya Pak. Bersalamnya kita nak mau lagi waktu itu, saking takutnya kita Pak. Jadi Allah menurunkan tentaranya bukan dalam bentuk-bentuk tentara Pak, kecil-kecil aja. Sarang laba-laba. Kalau ke badan kita dikasih kita penyakit yang aneh-aneh, kan gitu-gitu tuh Pak kan, untuk menegur kita. Jadi tidak ada mereka yang tahu, akhirnya mereka bubar. Nah itulah setiap hari Bu Asma mengantar makanan dalam keadaan hamil, naik ke atas itu Pak, ngantar makanan. Nanti Amir bin Fuhairah yang menghapus jejaknya. Nanti datang lagi Abdurrahman memberitahu ini berita di Mekah sekarang. Udah terasa mulai dingin, baru mereka beranjak. Baru dijemput oleh Uraikid. Uraikid lah yang penuntun jalan menuju Madinah. Tapi tetap juga ada yang berhasil nyusul Bu. Dia dihadiahi selalu dapat Muhammad 100 ekor onta. Diburunya lah Bu. Ketemu. Cuman asal dekat ke Rasulullah jatuh ontanya Pak. Itu yang dia tidak kuasa itu akhirnya. Sempat dia menaruh pedang di leher Rasulullah. Siapa yang bisa melindungi Muhammad? Allah, langsung bergetar tangannya Pak.
Gantian enggak lagi Rasulullah. Siapa yang bisa menyelamatkan kau ya Muhammad? Enggak. Allah lah yang bisa menyelamatkan. Nah, itu akhirnya Bu, enggak jadi 100 ekor unta, hidayah dia dapat jadinya Pak. Cuman Rasulullah pernah menjanjikannya Bu, dia akan mendapatkan harta Kisra. Rupanya Kisra bisa direbut di masa Umar bin Khattab. Dan dia langsung bilang, Rasulullah pernah janji dulu sama aku Umar, dia memberiku harta Kisra. Dikabulkan oleh Umar Pak. Kalau kita kau aku lah kau lolah, kalau udah mati Rasulullah kau bilang gitu ya. Kalau kita itu Pak, kalau sahabat enggak Bu. Atas nama kata Rasulullah enggak mungkin sahabat berdusta. Nah, berjalanlah Bu. Di padang pasir itu Rasulullah mulai merasakan lapar. Singgahlah di kemah milik Ummu Ma'bad namanya. Ummu Ma'bad ini jualan-jualan lah di padang pasir tuh Pak. Terus kata Rasulullah, ada daging Bu? Tidak ada Tuan, masalahnya kami memang sedang susah. Saya jual-jual apa aja sekarang air. Susu tidak ada, tidak juga Tuan. Kurma juga tidak. Jadi betul-betul jualan yang tidak inilah, yang tidak bisa mengenyangkan lah Pak. Nampak Rasulullah ada kambing betina yang lemah Bu. Kata Rasulullah, Bu itu kambing Ibu? Ya. Kenapa dia kok lemah? Dia mandul. Jadi dia ditinggal oleh rombongannya. Rupanya Bu yang tukang bully ini kambing rupanya Pak. Jadi kalau ndak bisa hamil betinanya itu Pak ditinggal Pak. Jadi itulah sifat kambing tuh. Maka kita kekah tuh Bu membuang sifat kambing itulah pembuli jadinya Pak. Bahasa kita pencemeeh Bu. Misal Ustaz cerita sedekahlah Bapak Ibu itu akan memudahkan kita ke surga. Dia dengar lah macam dah pernah mati lah Ustaz ni muak lah aku ni. Surga. Itu contoh Pak. Rupanya kambing macam itu Bu. Jadi kalau kawannya tidak bisa punya anak ditinggal. Lemah dia. Bolehkah aku memerah susunya? Kata Rasulullah. Apa pengakuan Ummu Ma'bad Bu? Hampir saja terlontar kata-kata kasar dari mulutku. Udah jelas ini barang ini mandul, tidak ada anak, mau diperah air susu. Tapi pengakuan Ummu Ma'bad, melihat wajah Rasulullah itu terkunci mulutku untuk berkata kasar. Itulah pesona wajah Rasulullah itu Pak. Jadi wajah kita ini masing-masing pembawaannya beda-beda. Ada wajah kasihan Bu, asal nengok dia iba jati kita Pak. Padahal dia udah makan Pak, tetanya juga udah makan kau. Karena bentuk-bentuk nak makan Bu, wajah iba ya. Maka kalau duduk dekat orang-orang wajah iba itu Pak, jangan ditatap mukanya Pak. Keluar duit kita dibuatnya. Padahal dia tidak ada ngapa-ngapa Bu. Cuman sedih aja kita nengok dia. Ada muka orang kalau jumpa dia itu Pak langsung berubah suasana ceria. Jadi masing-masing orang itu berbeda-beda Pak pembawaan wajah itu. Nah wajah Rasulullah itu kata Ummu Ma'bad terkunci mulut aku untuk berkata kasar. Karena dia orang-orang jualan Bu, hampir dikasarinya Rasulullah lagi. Kemudian katanya kalau memang Tuhan bisa silahkan aja. Dipegang Rasulullah kepala kambing itu Bu, dibaca bismillah, merenggang kakinya langsung Pak. Situ terkejut Ummu Ma'bad. Kalau kambing udah merenggangkan kaki berarti air susunya mau keluar. Diperahlah Rasulullah Bu, berbuncah-buncah katanya Pak. Air susu itu keluar. Setelah itu Bu, dikasih Rasulullah dulu kepada Ummu Ma'bad. Dikasih dulu kepada orang yang ada di sana. Udah semua dapat, baru terakhir Rasulullah.